ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الهادرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, karunia, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan dan tidak mungkin bisa kita akan membalasnya dengan kesyukuran kita, dengan ibadah kita. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seyogyanya setiap waktu, setiap saat hendaknya lisan kita basah dari mengingat Allah, basah dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita lupa untuk mengeluh, sampai kita lupa untuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saking fokus kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada uswah hasanah tauladan kita semua, Nabi Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in serta segala umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya, bagian umat Nabi yang diakui oleh Nabi di hari kiamat nanti, sehingga kita berkesempatan untuk mendapatkan syafaat dari beliau, syafaatul ulama, syafaat yang Allah berikan khusus kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pembelaan yang Allah khususkan kepada Nabi kita, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dalam umatnya yang mendapatkan syafaat tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kami mengajak usi nafsi wa iyyakum, untuk diri pribadi, juga hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan yang mulia, bulan Muharram, bulan Rajab, termasuk bulan haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Inna 'iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardi fihinna arba'atul hurum." Dan kita masuk di antara 4 bulan dari 12 bulan yang Allah sampaikan termasuk bulan haram. Dan para ulama sepakat menyampaikan ada keutamaan di dalamnya. Di antaranya dilipat gandakan pahala. Begitupun sebaliknya, yang harus kita waspadai, bahkan bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, tapi ancaman dosa pun dilipat gandakan. Makanya ketika bulan Rajab, ini adalah salah satu bulan persiapan kita menuju bulan Ramadan. Sehingga ada doa juga yang mungkin sering kita dapatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Maka hadirin sedang dimarahimakumullah, khatib mengajar, mari kita sama-sama siapkan diri kita dengan meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk menjelang Ramadan yang tinggal lebih kurang 1 bulan lagi. Hadirin sedang dimarahimakumullah, salah satu hal yang menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai para ayah ataupun calon ayah di sini, atau para pemuda yang nantinya akan menjadi seorang ayah insyaallah. Maka ada kurikulum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan ini mungkin di kalangan kita, di keumuman kita, ini sangat mungkin jarang kita telusuri, jarang kita ketahui. Terkadang sebagian orang memberikan amanah bab tentang pendidikan adalah kepada seorang istri, seorang ibu. Padahal kalau kita lihat berkaca dalam Al-Quran, kalau kita belajar tentang bagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam Al-Quran, sosok-sosok yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu adalah para ayah. Bagaimana kita kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan anaknya? Bagaimana kita kenal dengan Nabi Ya'qub alaihissalam yang mengajarkan 12 anaknya? Bagaimana kita kenal dengan Luqmanul Hakim? Kita kenal dengan surah Ali Imran. Bahkan sampai diabadikan, padahal bukan Nabi. Luqmanul Hakim bukan Nabi. Ya,
kalau kita beralasan, oh Nabi Ibrahim adalah Nabi, Yakub adalah Nabi, tapi Allah hadirkan orang-orang yang bukan Nabi, manusia biasa. Ali Imran sampai diabadikan satu surah, disebutkan dalam surah Ali Imran, keluarga Imran. Ya, ini ada kekhususan yang luar biasa. Dan ini mengajarkan bagi kita bagaimana sosok ayah itu penting hadir di keluarga. Karena yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga, anak kita, istri kita, pasangan kita adalah kita, seorang ayah. Maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam untayan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya yang luar biasa. Jika kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa dan doanya senantiasa mengaitkan keluarganya, generasinya, anak-anaknya. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim di ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Al-ayat. Hadirin sekalian rahimakumullah. Di antara beberapa poin yang kita bisa pelajari dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya. Dan ini kalau kita lihat dalam Al-Qur'an pun kita lihat kata uswatun hasanah, tauladan, itu tertuju pada dua sosok. Pertama, laqad kana lakum fi Rasulillah, Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah kalimat yang mana itu adalah keteladanan yang tidak ada salahnya. Kalaupun ada kesalahan-kesalahannya pun menjadi kebaikan, menjadi contoh pelajaran. Dan ini pun selain kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ini pun disampaikan di dalam surah Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Di antara selain Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah sosok uswatun hasanah dan Nabi Ibrahim AS. Maka ini mengajarkan bagi kita, kalau kita kenal Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, itu dikaruniakan, bahkan anak laki-lakinya tidak sampai besar meninggal. Biiznillah, qadarullah. Tapi Nabi Ibrahim AS, Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Ismail AS. Dan beberapa pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim AS. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Rabbi ja'al hadza balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Dan ini adalah doa di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya bersama anak yang baru lahir, Ismail kecil saat itu, di padang pasir, di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di tanah tandus yang tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan. Maka ternyata luar biasa, Nabi Ibrahim tidak lantas berdoa kepada Allah langsung minta dunia, tidak. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Rabbij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan tempat yang aku tinggalkan ini, di mana istriku berada di situ, anakku berada di situ yang baru lahir, jadikan tempat yang aman. Maka ini adalah salah satu kurikulum bagi kita hadirin sekalian rahimakumullah. Salah satu kurikulum di antara hal yang harus kita utamakan. Bagaimana kita menjadikan tempat terbaik bagi generasi anak-anak kita. Dan di antaranya adalah menyiapkan rumah terbaik. Kalau Nabi menyampaikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan begitu pun kalau kita lihat bagaimana sejarah menjadikan Nabi SAW ketika beliau lahir dan dalam persusuan Halimatus Sa'diyah berada di tempat yang aman, yang bahasanya baik, kondisinya, lingkungannya baik. Dan ini menjadi gambaran bagi kita pentingnya sebuah lingkungan, pentingnya sebuah tempat. Maka kewajiban kita hadirin orang Allah, bagaimana kita menyiapkan rumah terbaik, sekolah terbaik. Bukan berarti harus mewah, tidak. Tapi sekolah yang terbaik yang menjadikan anak kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal agar ilmunya berkah, agar ilmunya bermanfaat, tidak hanya sebatas pengetahuan saja. Maka hal ini kita mulai dari bagaimana kita menyiapkan rumah terbaik agar rumah menjadi bagian pendidikan di mana kita bisa mendidik anak kita, mendidik pasangan kita, sehingga kalaupun kita sudah tidak ada, maka kita dirindukan. Dan doa-doa terlantur dari pasangan kita, doa terlantur dari anak-anak kita. Dan mustahil anak kita akan mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Manakala kita tidak menjadikan rumah menjadi bagian investasi kita untuk menghadirkan Allah ke sana. Maka poin yang pertama, pelajaran pertama, bagaimana kita menyiapkan rumah terbaik. Rumah yang di situ dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang di mana di situ dikenalkan syariat Islam. Hadirnya baca Quran, adanya sholat tahajud bareng, adanya saling mengingatkan, dialog iman, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poin yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungi aku dan lindungi keturunanku, anak-anakku, generasiku dari menyembah berhala, dari musyrik, dari menyembah kepada selain Engkau. Dan ini adalah poin kedua yang tidak kalah penting. Setelah kita menyiapkan tempat terbaik, di antaranya menyiapkan rumah terbaik, menjadi rumah di mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengingatkan pasangan kita dan anak kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga akidahnya, kita jaga tauhidnya agar anak kita dan pasangan kita selamat di akhirat kelak, dan ini kewajiban kita. Allah berfirman dalam ayat yang lain di surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Maka mudah-mudahan dua hal ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kita. Karena tugas kita adalah berikhtiar. Sampai kapan kita berikhtiar? Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Karena tidak ada kata terakhir. Kita lihat bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an yang menjadi anaknya. Bahkan sudah ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan ayatnya, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih." Ketika Allah berfirman, "Wahai Nuh, anakmu Kan'an bukan lagi keluargamu." Dia sudah lagi bukan keluargamu. Meskipun dia, Nabi Nuh alaihissalam, sudah mengetahui, sudah ada penjelasan, sudah ada firman Allah yang sampai kepada beliau bahwa anaknya Kan'an, dia bukan lagi keluarganya. Dia adalah calon neraka. Tapi bagaimana perjuangan seorang ayah? Sekalipun sudah ada stempel ahli neraka, anaknya akan masuk neraka. Tapi Nuh alaihissalam terus berusaha. Ya bunayya irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Ketika Nabi Nuh berada di perahu, ketika air sudah mulai tinggi, dan anaknya Kan'an menaiki gunung bersama teman-temannya yang kafir. Tapi bagaimana Nuh tidak lantas mengatakan kata-kata kasar akibat engkau? Tidak. Tapi Nuh tetap memanggilnya, ya bunayya, dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya, irkam ma'ana, ayo ikut ke perahu. Karena tidak ada yang selamat. Tapi itulah pengaruh di antaranya lingkungan yang tidak baik. Karena Kan'an, dia berteman dengan teman yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik. Maka akhirnya, sekalipun Nabi, ayahnya adalah Nabi, tapi ternyata ada istri dari istri Nabi Nuh, ibunya Kan'an, yang ternyata tidak baik juga. Akidahnya tidak baik, sehingga mempengaruhi anaknya, dan akhirnya mereka, ibunya dan anaknya, menjadi ahli neraka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib untuk berdoa, izinkan khatib menyampaikan salah satu hadis. Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Nabi berpesan dalam hadisnya, khairukum, sebaik-baik kalian, khususnya para ayah. Khairukum, sebaik-baik kalian, kata Nabi. Khairukum li ahlihi, kalian yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairun li ahli, kata Nabi, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluarga. Hari ini sedang Jumat rahimakumullah. Sebaik apapun nama kita, jabatan kita, prestasi kita di luar, maka tidak ada apa-apanya ketika kita di mata istri kita, pasangan kita, anak kita tidak ada nilai positif. Meskipun kita disanjung di luar oleh rekan kerja kita, bawahan kita, anak buah kita, teman-teman kita, tapi ketika di rumah, anak kita, istri kita tidak merasakan kehadiran kita. Waliyadzubillah. Wujuduhu ka'adamihi, hadirnya, wujudnya, nampaknya seperti tidak adanya, tidak berpengaruh. Maka inilah yang menjadi ancaman bagi kita. Di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita sudah menjadi ayah, calon ayah yang dipersiapkan untuk hadir ketika anak butuh kita, ketika istri butuh kita? Dan sekali lagi, pendidikan tidak bisa diserahkan kepada istri kita, pasangan kita, karena itu adalah kewajiban kita dan tidak menjadi alasan bahwa tugas kita mencari nafkah, tidak. Karena yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat tentang anak kita dan istri kita bukan hanya nafkah, termasuk hak mereka, pendidikan mereka, dan iman mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menambah ilmu, sehingga kita menjadi ayah dan calon ayah yang siap untuk melahirkan generasi terbaik, dan kita siap diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalam.